Saudara-saudariku yang terkasih, kasih adalah sebuah ungkapan cinta dari seseorang kepada orang lain. Cinta itu tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata saja, melainkan harus melalui tindakan nyata. Maka cinta itu membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Dengan adanya pengorbanan, maka cinta atau kasih itu dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang ada di dunia ini sama di hadapan Allah. Maka kita perlu untuk saling mengasihi. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang yang ada di sekeliling kita menyukai kita. Maka yang harus kita lakukan ialah tetap berbuat baik kepadanya dan mendoakan orang-orang yang tidak menyukai kita. Jika orang-orang memperlakukan kita tidak dengan baik, maka kita tetap sabar dalam menghadapinya. Ketika ada seseorang yang datang meminta bantuan, kita perlu untuk menolongnya tanpa mengharapkan balasan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah adalah kasih. Kasih-Nya itu tak pernah berkesudahan. Walaupun semasa hidupnya ia ditolak oleh orang banyak, namun ia tetap sabar dalam menghadapinya. Walaupun ia telah disalibkan, namun ia tetap mendoakan orang-orang yang telah menyalibkannya. Ia tetap sabar dalam menghadapi setiap peristiwa yang dialaminya. Ia selalu menolong setiap orang tanpa mengharapkan balasan. Ia melakukan semuanya itu karena ia adalah pengasih. Ia mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah pengikut-pengikut Allah yang sejati. Maka kita perlu untuk meneladaninya. Caranya ialah mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara itu, kita telah menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Jika kita tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka kita tidak mencintai Allah. Mengapa demikian? Karena Allah hadir dalam hati setiap orang. Dengan mengasihi sesama, kita sebenarnya telah mengasihi Allah. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia telah menaruh kasih-Nya dalam hati setiap orang. Maka kita perlu untuk mewujudkan kasih Allah yang telah kita terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Maka kasih Allah yang ada pada kita janganlah kita padamkan. Melainkan kita harus membiarkan kasih Allah itu tetap berkobar-kobar dalam hati kita bagaikan nyala api, agar kasih Allah itu tetap bekerja dalam hati kita.
Dengan cara itu, kita dapat mampu untuk mengasihi semua orang yang membenci kita. Kita juga mampu untuk mendoakan setiap orang yang mencaci kita. Dan kita juga mampu untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan balasannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Ia murah hati karena kasih-Nya yang begitu dalam kepada kita semua. Kasih-Nya itu tak hanya sebatas kata-kata saja, melainkan melalui perbuatan-perbuatan nyata. Misalnya, Ia selalu memberi pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya untuk meminta pengampunan. Ia juga dapat menyembuhkan setiap orang yang datang untuk meminta penyembuhan daripadanya. Ia juga membantu setiap orang tanpa mengharapkan balasan. Ia juga mendoakan orang-orang yang telah menyalibkannya di kayu salib. Dan Ia tidak membalas dendam, karena Ia adalah kasih. Kita juga sebagai umat-Nya perlu untuk meneladani sikap dan tindakannya. Caranya ialah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sebenarnya mau menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita. Kasih yang ada dalam diri kita perlu untuk diwujud nyatakan kepada semua orang. Janganlah kita membiarkan kasih itu tinggal dalam hati kita saja, melainkan kita harus membiarkan kasih Allah itu keluar sebagai bentuk wujud nyata kita kepada Allah. Itulah kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Semoga demikian.